Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Selalu jaga kondisi badan teman-teman. Jangan sampai sakit, apalagi di masa pandemi seperti ini. Oh iya, di pertemuan pertama kemarin, saya dan rekan-rekan saya kan sudah memperkenalkan diri. Tapi di sini biar teman-teman tidak lupa, saya akan memperkenalkan diri lagi ya teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Betty Nadra Umah Majid. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang saat ini sedang menempuh mata kuliah Desain dan Teknik Pelatihan. Nah, kegiatan kita pada hari ini adalah membahas tentang pentingnya komunikasi asertif. Jadi sebelumnya saya ingin membahas tentang komunikasi dulu ya teman-teman, biar tidak bingung. Komunikasi adalah sebuah proses perbincangan yang dilakukan dua orang atau lebih. Yang berbincang tersebut dapat dikatakan sebagai komunikator dan komunikan, seperti itu teman-teman. Dan komunikasi ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun dapat dilakukan secara tidak langsung. Misalkan menggunakan media sosial, nah itu dapat dikatakan sebagai komunikasi tidak langsung. Yang kita lakukan pada hari ini, saat ini itu juga termasuk komunikasi tidak langsung teman-teman. Terus ketika teman-teman menelpon, SMS, atau chattingan lewat WhatsApp, Line, dan lain-lain, memberikan komentar di sosial media orang lain, nah itu termasuk komunikasi tidak langsung. Kemudian asertif adalah mengungkapkan pendapat kita, pikiran kita secara jujur dan terbuka. Jadi Kak, apabila kita berkomentar negatif namun sesuai dengan diri kita atau jujur, itu termasuk komunikasi asertif ya Kak kalau gitu? Oh tentu tidak. Jadi komunikasi asertif ini emang mengungkapkan pendapat kita secara jujur dan terbuka. Namun teman-teman tidak boleh menyakiti perasaan orang lain yang mendengar atau membacanya. Misalkan ya, saya beri contoh ini. Saya ini tidak setuju dengan apa yang dilakukan orang lain di media sosial. Misalkan dia sedang merokok di tempat yang ada tulisannya dilarang merokok, dan di samping orang tersebut ada anak kecil dan lansia. Nah, saya kan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, saya boleh memberikan komentar tapi menggunakan bahasa yang baik agar tidak menyinggung orang tersebut. Nah, saya dapat memberikan komentar tuh seperti ini teman-teman. Mohon maaf Pak, dimohon apabila ingin merokok, merokoklah di tempat yang harusnya tempat rokok ya Bapak. Tidak boleh merokok di tempat umum seperti ini, apalagi terdapat anak kecil dan lansia yang kesehatannya ini masih rentang, seperti itu. Mohon maaf Bapak. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman dapat memberikan komentar tidak setuju, tapi jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Jadi kita usahakan untuk tidak menyakiti perasaan orang lain tersebut teman-teman, seperti itu. Kan masih banyak ya saat ini orang tuh kalau tidak suka tuh bahasanya kayak kurang sopan gitu loh, kayak bilangnya ih bapaknya nggak tahu malu gini-gini. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman, kita harus menggunakan bahasa yang baik. Nah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri atau hal yang harus kita perhatikan saat berkomunikasi secara asertif. Yang pertama adalah jujur. Jadi tadi kan saya sudah menyinggung bahwa asertif ini adalah mengungkapkan pendapat secara jujur. Jadi teman-teman juga harus jujur. Apabila teman-teman menyukainya, teman-teman setuju, ya teman-teman bilang kalau setuju, seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak setuju atau kurang menyukainya, teman-teman tetap boleh mengungkapkan bahwa teman-teman kurang setuju, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah jelas. Jadi teman-teman harus misalkan berkomentar ya, teman-teman tuh harus menata bahasanya yang tepat. Jangan sampai bikin orang bingung atau pembacanya bingung gitu teman-teman. Jadi teman-teman membaca kembali apakah komentarnya ini mudah dipahami atau belum, seperti itu teman-teman. Biar pembacanya itu tidak salah paham gitu loh teman-teman. Jadi dia langsung ngeh apa sih maksud kita itu. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengelola emosi saat berkomentar. Jadi kan tadi di pertemuan satu kemarin Kak Afriani sudah menjelaskan tentang pentingnya mengelola emosi. Jadi apabila teman-teman membaca postingan ya atau melihat foto postingan yang teman-teman tuh kayak geram banget atau bikin teman-teman tuh kesel banget. Nah, teman-teman
boleh tuh menggunakan metode yang telah diajarkan Kak Afriani sampai emosinya tuh mereda, baru memberikan komentar supaya teman-teman tuh tidak menggebu-gebu gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman harus mengelola emosinya terlebih dahulu. Yang keempat adalah menyampaikan saran dengan baik. Jadi teman-teman harus sopan, menggunakan bahasa yang baik, jangan sampai menyakiti orang tersebut. Last but not least adalah menyampaikan pendapatnya namun tidak menyakiti orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, jadi komunikasi asertif ini teman-teman emang boleh jujur, boleh mengemukakan pendapatnya masing-masing, namun jangan sampai menyakiti pendengar atau pembacanya. Jadi teman-teman harus mengelola bahasa yang baik. Gimana sih caranya biar tidak menyakiti orang tersebut? Seperti itu teman-teman. Nah, biar kita di sini tidak bosan ya, kita main game ya ini. Nah, gamenya adalah kan tadi teman-teman udah presensi ya, udah ngisi presensi. Nah, yang hadir adalah 30 orang. Nah, teman-teman dimohon untuk membentuk 6 kelompok yang masing-masing 5 orang. Nah, untuk kelompoknya sudah saya dan rekan-rekan bagi yang akan dibagikan di kolom chat. Nah, teman-teman bisa ngecek di situ. Nah, tugas teman-teman di situ adalah mempromosikan sebuah produk secara kelompok yang berdurasi 5 menit. Tapi menggunakan komunikasi secara asertif. Jadi kan tadi saya sudah menjelaskan komunikasi asertif itu seperti apa. Nah, teman-teman diminta untuk menjelaskan produk, mempromosikan produk tersebut dengan komunikasi asertif. Seperti itu teman-teman. Durasinya 5 menit ya teman-teman. Untuk semua anggota kelompok harus ikut berbicara. Jangan malu-malu teman-teman. Teman-teman pasti bisa kok. Ayo. Seperti itu teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak silakan. Saya akan beri waktu 5 menit dulu untuk diskusi oleh kelompok. Untuk produknya teman-teman bisa memilih, boleh apa aja di sekitar teman-teman, boleh tas, buku, baju, apa aja itu sembarang. Ada yang ingin tanyakan? Baik, kalau tidak saya beri waktu dulu ya teman-teman untuk diskusi selama 5 menit. Nanti untuk kelompok 1 boleh langsung mempromosikan produk tersebut. Baik teman-teman, tadi kan teman-teman sudah melakukan promosi produk ya, mempresentasikan sebuah produk, masing-masing kelompok 5 menit. Nah, semuanya itu udah bagus, udah mempromosikan produknya dengan baik dan benar, sesuai dengan komunikasi asertif yang telah saya ajarkan tadi. Tepuk tangan, bagus. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan. Baik, kalau tidak, saya mohon maaf apabila tadi saya melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya Kak Tika akan memimpin jalannya acara pada hari